sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan kepada sahabat-sahabat YouTube di luar sana, mungkin yang mengalami atau memiliki kendala yang sama pada motor Yamaha jenisnya Jupiter MX. Jadi di sini mungkin ada juga sahabat-sahabat kita di luar sana mengalami kendala atau hal yang sama. Apa sih penyebabnya kerusakan motor Jupiter MX ini? Ini yang menjadi kendala di sini. Baut setelan kopling ini makin disetel, sudah habis setelannya tapi dia tidak fungsi. Bahkan ini setelan paling tinggi dia keras. Jadi biasanya yang sering terjadi seperti ini itu antara dua kemungkinan. Mungkin rumah penutup kampas koplingnya udah jebol atau klaharnya yang rusak. Jadi daripada dianalisa, untuk lebih pastinya langsung saja kita akan buka bak kopling motor nih, supaya sahabat-sahabat di luar sana mungkin yang memiliki kendala sama bisa tahu apa penyebab motornya yang menjadi kendala. Oke, langsung saja, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Langsung kita akan buka. Pertama kita akan buka oli terlebih dahulu. Oke sahabat YouTube, jadi seperti ini. Motor ini sangat parah. Olinya sudah campur dengan air. Biasanya kalau olinya memutih seperti ini, campur dengan air seperti ini, itu penyebabnya biasanya sel radiatornya bocor. Jadi penyebabnya sel radiatornya bocor. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ikuti aja terus video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya. Ternyata cukup sangat parah sekali. Setelah kita akan bongkar, kita baru tahu penyebabnya. Mungkin untuk komponen-komponen klaher yang rusak bagian kopling ini bisa jadi penyebabnya karena oli mesin ini sudah campur dengan air. Tapi di sini langsung saja kita akan buka bak koplingnya. Ternyata seperti ini penampakannya. Jadi ini penyebabnya oli yang campur dengan air. Jadi di sini klaharnya pun sudah jebol, klahar rumah koplingnya. Nah, oke. Mungkin ada juga sahabat-sahabat YouTube yang memiliki kendala yang sama seperti ini. Jadi inilah penyebabnya. Jadi penyebabnya itu sebenarnya karena oli mesin sudah campur dengan air radiator. Jadi di sini yang perlu diganti sebenarnya tutupnya ini pun sudah ikut jebol. Oke, langsung kita akan buka tutupnya. Oke sahabat YouTube, jadi ini seperti ini. Tapi ternyata ini tutupnya masih bisa untuk dipakai karena klaharnya yang pecah, cuman sisa dari klaharnya ini masih bisa dilepas. Jadi ini cara ngelepas klaharnya, cukup diketok seperti ini. Ini pecahan klaharnya yang menyisa di dalam. Oke sahabat YouTube,
Jadi ini ternyata masih bisa untuk dipakai. Oke, setelah itu kita akan mencari bahan yang rusaknya seperti klahernya dan juga seal pompa airnya. Apabila nanti sudah dapat bahannya, kita tinggal proses pengerjaan, pembersihan. Kita akan lanjut lagi untuk saat pemasangan. Oke sahabat YouTube, jadi ini setelah kita buka semua, karena penyebabnya air radiator ini masuk ke ruang mesin, jadi seperti ini. Nah, jadi untuk memudahkan pengerjaan, ini kan kebetulan sudah kita buka semua, jadi kita akan cek di bagian pompa airnya. Ini karena disebabkan adanya kebocoran pada seal pompa air. Karena kalau untuk jenis Yamaha, apalagi jenis Jupiter MX, apabila seal pompa air bocor, dia akan langsung masuk ke dalam mesin. Beda dengan produk lain seperti produk jenis Honda, itu apabila seal pompa air bocor, dia akan jatuh keluar, tidak masuk ke dalam mesin. Oke, langsung saja ini nanti kita akan bersihkan dulu semua. Setelah itu kita akan bagikan bagaimana cara pemasangannya dan berapa sih menghabiskan biaya untuk motor yang terjadi seperti ini. Oke sahabat YouTube, jadi sambil kita akan buka semua mesinnya sekalian untuk dibersihkan. Jadi di sini karena kendalanya seperti ini, kita akan cek juga di bagian dalamnya ini seperti apa dia sudah campur bekas dengan air. Jadi lebih bagusnya lagi kalau untuk motor yang seal radiatornya bocor seperti ini, sudah air masuk ke dalam mesin, alangkah lebih bagusnya lagi kalau mesin kita bongkar semua, kita bersihkan lagi, daripada untuk kedepannya nanti terjadi kerusakan lain karena sisa-sisa dari air yang di dalam mesin. Oke, langsung saja kita akan buka bak magnetnya. Oke sahabat YouTube, jadi seperti ini. Setelah kita buka bak magnetnya, sisa-sisa air pun ngendap seperti ini. Jadi inilah nanti yang wajib kita bersihkan semua. Jadi setelah kita bersihkan semua, bagaimana keadaan sebelumnya, yang baknya pun sudah banyak lumpur air. Nah, jadi langsung kita akan pasang. Kebetulan di sini sealnya juga sudah kita pasang dengan seal yang baru. Mungkin tadi lupa untuk membagikan bagaimana cara masang sealnya. Mungkin untuk cara pemasangan seal ini mungkin sangat simpel, jadi tidak perlu saya videokan juga. Sahabat-sahabat YouTube bisa cara masangnya. Yang penting seal yang lama yang bocor nih kita lepas. Setelah lepas langsung kita pasang. Oke, tahap berikutnya langsung kita akan pasang klahernya. Nah, klahernya seperti ini. Kalau bisa untuk klahernya ini cari yang seperti ini. Di sini ada penutup, lalu di sebelahnya tidak pakai penutup. Apa fungsinya pakai penutup dan tidak pakai penutup? Jadi gunanya penutup klahernya ini untuk di bagian sebelah dalam sebelah sini, itu apabila terjadi kebocoran seal radiatornya atau pompa air radiatornya ini, air tidak langsung menembus ke ruang mesin, jadi air masih bisa terbantu ketahan. Oke, langsung saja. Jadi di sini kita akan tinggal pasang klahernya. Jadi klaher ini yang untuk bagian yang nampak pelor-pelornya ini untuk di bagian yang ke arah mesin seperti ini, karena fungsinya supaya dia dapat punceratan dari oli mesin. Tinggal kita getok aja seperti ini.
Usahakan cari yang pas-pas dengan diameter luarnya seperti ini. Oke, sahabat YouTube. Jadi mungkin ada juga sahabat-sahabat YouTube kita yang bingung berapa sih ukuran klahernya ini untuk klaher pompa airnya ini. Ini nanti. Nah, jadi untuk ukuran klahernya ini ukurannya 6000 atau dibilang 6000 ukuran diameter ukuran klahernya ini. Jadi klahernya ini kita beli yang asli. Ini harganya kalau di daerah saya cukup murah. Tapi apabila sahabat-sahabat YouTube tidak ingin membeli yang asli, kadang ada juga persamaan itu seperti di mini-mini dinamo. Kayak dinamo-dinamo belinya di toko-toko teknik khusus jual-jual klaher atau jual bearing. Itu biasanya ada persamaan, yang penting kita tahu kode ukurannya, karena kode ukurannya pakai 6000 atau 6000 gitu. Nah, tapi kalau dibeli yang aslinya ini perkiraan harga klahernya ini sekitar 15.000 satunya. Oke, langsung kita akan pasang. Setelah kita pasang seperti ini kita pasang. Pastikan saat masang nih dikasih oli seperti ini, karena ini tadi udah saya basahin dengan oli supaya tidak lecet seal yang di pompa airnya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu setelah terpasang seperti ini, di sini ada packing. Nah, kita pasang packingnya. Karena packing ini fungsinya ini untuk hawa panas mesin tadi membuang ke atas kemari. Nah, jadi nanti supaya oli ini dia tidak ikut nembak naik ke atas, gunanya dari packingnya ini. Nah, jadi seperti ini kita pemasangan packingnya. Kadang ada juga oli mesin menyembur ke saringan hawa, itu disebabkan karena packing dari tutup rantai keteng atasnya ini dia packingnya sudah rusak. Nah, lalu ini kita pasang seperti ini. Setelah kita pasang seperti ini, pengunci dari pompa airnya ini supaya dia tidak lari-lari di sini, karena ada istilahnya ini, kalau di tempat saya ada bandanya atau ada godnya, itu untuk pengunci, jadi dia nyangkut di sini seperti ini. Nah, jadi dia tidak bisa lari-lari. Jadi pastikan pengunci ini tetap terpasang. Lalu kita pasang bautnya. Jadi saya sekedar ngasih saran atau ngasih tip untuk sahabat-sahabat YouTube di luar sana apabila memiliki motor jenis Yamaha, apalagi jenisnya motor Jupiter MX. Apabila saat tukar oli sudah mulai nampak ada tanda-tanda oli itu campur air. Karena bagaimana Bang taunya oli kalau campur air? Oli kalau campur air tandanya itu warna oli seharusnya hitam, oli bekas itu dia berubah menjadi keputih-putih susuan. Itu tandanya seal radiator atau seal pompa air radiator itu ini sudah menandakan kalau sudah bocor. Jadi sebelum terjadi fatal, saya sarankan segera mungkin untuk menukar karet sealnya, seal pompa airnya. Karena kalau tidak ditukar, efeknya menjadi banyak kerusakan-kerusakan lain, seperti klaher untuk as pompa airnya ini biasanya bisa pecah, rontok. Lalu yang kedua, klaher penyetut kopling ini juga rontok, seperti video pertama saya buka motor ini mungkin bisa tahu bahwa kondisinya, bahwa penyebabnya. Sini langsung kita kencangin. Setelah rasanya kencang, langsung kita pasang o-ringnya. Ini namanya o-ring tutupnya ini, supaya nanti tidak ada kebocoran oli. Nah, untuk o-ring seperti ini apabila yang asli itu usahakan kalau masih bagus tidak harus diganti, itu jangan kena bensin atau pertalite atau jenis minyak. Itu nanti akan menyebabkan o-ring ini kembang, jadi dia tidak presisi lagi. Oke,
Lalu setelah itu kita akan pasang. Sebelum kita pasang, kita akan kasih lem terlebih dahulu. Jadi yang dikasih lem cukup bagian jalur air yang di bawah. Kalau untuk yang bagian sini sebenarnya tidak harus dikasih lem itu. Tapi kalau ragu apabila karetnya ini kurang bagus, baru bisa dikasih lem. Tapi karena di sini karetnya masih bagus, saya tidak menggunakan lem. Lalu setelah itu saat pemasangan, pastikan untuk as pompa airnya ini ketemu dengan coakan di sini seperti ini. Karena kalau tidak pas nanti dia tidak akan nyangkut atau tidak bisa ditutup. Nah, setelah pas seperti ini, langsung kita akan dorong. Oke. Setelah itu kita pasang baut bagian bawahnya. Oke. Jadi untuk bagian di sini, untuk ini usahakan untuk menggunakan lem, karena ini apabila dia bocor dari antara bagian sebelah sini, itu akan menyebabkan air juga masuk ke dalam mesin. Karena ruang air cuman di sebelah sini. Ini ruang air. Jadi apabila ada kebocoran di bagian sebelah sini, kadang ada juga mungkin sahabat-sahabat YouTube bingung, seal sudah ditukar, pemasangan bagus, tapi saat tukar oli pertama motor ini tetap seperti oli itu ada airnya. Padahal packing yang antara sebelah sini nih itu biasanya rembes atau bocor. Nah, jadi untuk bagian ruang pompa air ini lebih bagusnya lagi kalau kita kasih lem seperti ini. Karena yang sering rawan terjadi bocor itu yang justru yang di bagian sebelah sini. Itu air akan masuk ke dalam. Kita kasih lem, lalu packingnya ini kita pasang lagi. Karena packingnya ini kalau jenis MX seperti ini biasanya sudah yang sistem baja, bukan yang sistem kertas seperti yang Jupiter lama. Setelah rasanya nempel seperti itu, lalu untuk lawannya ini juga kita akan kasih lem. Karena di sini apabila air radiator sudah panas, dia tekanan panasnya tadi itu akan menyebabkan dorongan, sehingga apabila perpaknya kurang bagus, saat membersihkan kurang bersih, itu akan mempercepat kebocoran ke dalam ruang mesin. Setelah kita kasih lem, langsung kita akan pasang. Kita akan pasang untuk yang di bagian bawahnya. Ini seperti gigi starter. Pertama bos-bosannya akan kita pasang. Lalu setelah itu kita pasang gigi starternya kembali. Setelah itu kita akan pasang packingnya. Lalu untuk bak magnetnya langsung kita akan pasang. Baut yang atas nih dua, dia menggunakan baut panjang karena dia akan megang sekalian dinamo starter. Rasanya kencang semua, langsung kita akan pasang kabel-kabelnya.
Ini untuk soket yang lubang 6 nih, itu untuk ke sensor lampu gigi atau netral, gigi 1, 2, 3, 4. Lalu yang soket lubang kabel 3 ini, kabel warna hitam nih masa, kuning untuk ke lampu, warna putih untuk pengisian aki. Lalu yang warna pink sama warna putih satu lagi nih, itu untuk pulser. Setelah terpasang bagian sini, kita akan memasang lagi bagian bak sebelah kopling. Jadi setelah kita pasang bagian sebelah kiri, sekarang kita akan pasang bagian sebelah kanan, bagian susunan bagian kampas kopling. Nah, jadi di sini tahap awal, di sini ada per keongnya atau per jembung, itu untuk membantu saat ditekan kopling supaya kampas kopling cepat merenggangnya. Nah, lalu ini kita akan pasang. Jadi untuk yang cembung nih, itu mengarah cembungnya arah keluar seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita akan pasang kampas kopling yang kecil seperti ini. Nah, atau dibilang nih kampas spinder. Ini langsung kita pasang. Lalu tahap berikutnya untuk memasang plat disknya, ini namanya plat disk kopling. Nah, untuk plat disk kopling ini cara memasangnya di video-video sebelumnya juga sering saya bagikan. Mungkin untuk kali ini saya bagikan kembali, siapa tahu susah untuk nyari video yang sebelumnya. Jadi di sini plat disk nih dia ada yang datar, permukaannya datar, dan sebelah sini yang permukaannya agak cembung atau ada konisnya. Jadi yang cembung nih arahnya ke dalam seperti ini cara masang. Jadi yang untuk yang permukaan datar nih arahnya keluar. Nah, langsung saya pasang seperti ini. Setelah pasang plat disknya, lalu dipasang lagi kampas koplingnya seperti ini. Untuk pemasangan susunan kampas kopling ini itu cukup diselang-seling, kampas plat disk, kampas plat disk. Jadi yang perlu diingat saat memasang plat disknya ini yang datar itu arahnya keluar dan sisi sebelah sini yang cembung atau membulat. Nah, jadi yang di sini sisinya sisi datar. Itu cukup seperti ini. Nah, jadi cukup diselang-seling saja. Oke, setelah terpasang seperti ini, kita akan pasang klahernya. Karena kemarin nih, karena tadi sebelum dibuka klahernya ini sudah pecah berderai. Jadi sekarang kita akan pasang klahernya. Nah, jadi untuk klahernya ini, kalau di daerah saya, di tempat saya ini yang asli seperti ini klahernya, ini harganya sekitar 18.000. Jadi berapa sih motor kondisi seperti ini? Yang di video dari awal mungkin bisa dilihat separah itu menghabiskan biayanya. Kurang lebih ini menghabiskan biaya paling perkiraan antara tidak sampai 50.000. Paling nanti tambahannya yang mahalnya oli. Oke. Jadi kalau untuk memasang klahernya, pastikan yang ada seal seperti ini namanya dus seal, itu mengarah ke keluar seperti ini. Jadi nanti ketemunya arahnya keluar, karena di sini supaya dia nanti kena cipratan oli dari mesin. Nah, jadi kalau untuk sahabat-sahabat YouTube yang pengen tahu berapa sih ukuran klahernya, jadi untuk klahernya ini ukurannya khusus. Dia tidak pakai kode-kode apa. Jadi di sini ukurannya 6901 ukuran klahernya. Jadi mungkin sahabat YouTube ada yang nemukan saat buka kode klahernya sudah tidak nampak lagi, hilang. Jadi ini ukuran untuk kode klahernya 6901. Itu ukuran klahernya. Oke, langsung kita akan pasang.
Oke, setelah masuk seperti ini, lalu di sini kita pasang penyetutnya. Ini fungsinya saat kita tekan kopling, dia akan kena tarikan, jadi akan menarik, merenggangkan kampas kopling. Nah, setelah kita pasang seperti ini, jadi saat masang tutup ini jangan sampai terbalik, karena di sini ada tanda topnya. Mungkin ada juga sahabat-sahabat YouTube masang ini sekedar untuk dipasang, karena kalau untuk jenis MX seperti ini dia ada tanda top, tanda titik. Jadi untuk tanda topnya ini kita akan cari kaki di mana yang ada titiknya. Nah, seperti ini, di sini ada titik. Nah, untuk titik yang di sini, titik ini harus ketemu dengan titik yang di sini. Itu. Nah, seperti ini. Seandainya topnya nggak pas, apa yang terjadi Bang? Misalkan ada pertanyaan seperti itu, dia tidak akan mencengkram kampas koplingnya. Misalnya terbalik seperti ini, dia tetap masuk. Tapi di sini kampas koplingnya tidak tercengkram. Nah, ini longgar kampas kopling. Jadi tidak merapat. Jadi pastikan masangnya tanda titik ini ketemu dengan tanda titik di sini. Untuk mencari tanda titik ini cukup dicari antara kaki bautnya ini yang 4. Pasti ada salah satu ada titiknya seperti ini. Nah, lalu titik itu kita paskan dengan titik yang di sini seperti ini. Apabila titik ini tidak pas, dia tidak akan menjepit kampas koplingnya atau mencengkram kampas koplingnya. Jadi saat dipasang kita tes dengkol, dia akan slip. Lalu kita akan pasang pernya. Setelah pasang per, langsung kita akan pasang bautnya. Kencang semua, pastikan per ini tidak ada yang menempel ke aluminiumnya, kita paskan seperti ini. Oke sahabat YouTube, jadi karena di sini packingnya tidak rusak, saya tidak akan ganti packingnya, akan kita pasang kembali. Nah, jadi langsung kita akan pasang bak koplingnya. Jadi kalau untuk packing asli kayak gini tidak perlu menggunakan lem lagi. Pastikan saat masang ini sudutnya ngikutin berapa lurusnya tuas penyetut as koplingnya ini. Jadi seperti ini. Ini pernya kita atur ke posisinya. Setelah itu langsung kita akan paskan. Setelah rasanya pas, kita akan pasang. Apabila tidak menyangkut, berarti dia bisa juga di sininya tidak ngepas. Kan pastikan kita mainkan atau kita tes seperti ini. Apabila dia tidak main seperti ini, terasa kenyal-kenyal, berarti tandanya menyangkut. Tapi apabila keras, tidak gerak sama sekali, itu tandanya tidak menyangkut. Oke, langsung kita akan pasang bautnya semua. Kita pasang isi oli, kita akan tes hidup terlebih dahulu. Kita pastikan koplingnya seperti ini. Bisa untuk masang talinya, kita pasang mur terlebih. Jadi untuk mur ini tidak perlu langsung dieratkan atau dikencengkan, karena nanti untuk cari setelan kita akan pasang. Lalu kita akan sambil cari setelan, kita tes tekan kopling.
dan sekarang koplingnya sudah main, sudah normal. Kalau yang sebelumnya, sebelum kita bongkar, koplingnya ini sudah tidak bisa untuk ditekan. Nah, kalau untuk sekarang sudah bisa ditekan. Oke, langsung kita tinggal tes, hidupkan, sekalian pasang komponen-komponen lain. Oke, itu tadi cara saya membagikan bagaimana cara memasang atau mengetahui kerusakan motor yang menjadi penyebab kerusakan. Jadi apabila sahabat-sahabat YouTube suka dengan video ini, jangan lupa untuk bagi, like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.